Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat, ya, bilangan bulat dan pecahan. Yang mana materi ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan sewaktu di SD, namun di SMP kita akan lebih memperdalam lagi seperti apa sih bilangan bulat dan pecahan itu. Kita mulai dari pengenalan tokohnya ya. Tokoh yang sangat berperan penting dalam pembelajaran kita kali ini bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang lebih terkenal dengan Al-Khawarizmi, yang mana beliau adalah pencetus angka 0 dan juga angka-angka yang kita pakai saat ini merupakan hasil karya dari beliau. Aplikasinya untuk bilangan bulat sendiri adalah contohnya ketika musim dingin, di mana beberapa negara di luar negara Indonesia, terutama di negara-negara Eropa itu suhunya bisa mencapai 40 derajat di bawah suhu 0 ya. Maka bisa kita tulis yaitu min 40 ya, min 40 derajat Celcius. Itu. Kemudian yang kedua aplikasinya adalah dalam soal-soal Olimpiade Sains Nasional atau yang sekarang lebih dikenal dengan KSN, itu adalah dalam petunjuk pengerjaannya, petunjuk umumnya. Di situ biasanya tertulis apabila benar maka memperoleh skor 4, apabila salah diberi atau memperoleh skor negatif 1, dan apabila tidak mengerjakan maka akan memperoleh skor 0, seperti itu ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Kemudian aplikasi berikutnya adalah ketika ada kapal selam yang sedang menyelam di bawah permukaan laut ya. Nah, misalkan seperti ini. Ada kapal selam yang sedang menyelam 500 meter di bawah permukaan laut atau DPL, maka kita bisa menuliskannya menjadi negatif 500 meter DPL, seperti itu. Nah, seperti apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu kalau dituliskan atau digambarkan dalam garis bilangan adalah seperti ini. Ya, misalkan kita punya garis horizontal, kemudian kita kasih tanda, kemudian kita tulis mulai dari 0, kemudian ke arah kanan terus adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ke kiri terus itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah contoh dari gambar garis bilangan untuk bilangan bulat. Gitu ya. Maka anggotanya ada 0, bilangan bulat itu anggotanya adalah 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga istilah yang namanya istilah urutan naik. Nah, urutan naik itu apa sih, Bu? Urutan naik itu adalah apabila kita menyusun bilangan itu dimulai dari yang kecil dulu ke yang besar ya. Itu namanya urutan naik dari kecil ke besar. Jadi apabila ke kanan terus dalam garis bilangan bulat ini nilainya semakin besar. Kemudian ada juga namanya istilahnya urutan turun. Nah, yang mana bilangan bulat ini kita susun dari yang terbesar hingga yang terkecil. Seperti itu. Artinya apabila ke kiri terus maka nilainya semakin kecil. Nah, bagaimana posisi garis bilangan ini jika dalam bentuknya vertikal, posisi vertikal, contohnya pada termometer nih. Nah, contohnya termometer seperti ini ya, termometer ruangan. Di sini ada gambar termometer yang suhunya dimulai dari 50 derajat Celcius hingga negatif 20 derajat Celcius ya. Itu aplikasi lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membandingkan dua bilangan bulat atau lebih. Membandingkan dua bilangan bulat, contohnya ya, apabila kita diminta untuk membandingkan dua bilangan bulat atau lebih, kita punya dua
tanda yang namanya tanda atau simbol ketidaksamaan yang disebut tanda kurang dari dan tanda lebih dari. Nah, contohnya ketika kita diminta untuk membandingkan bilangan 3, angka 3 dan angka 5, simbol yang tepat kira-kira yang mana ya? Karena 3 itu lebih kecil daripada 5 ya, maka kita tuliskan 3 kurang dari 5 ya. Kemudian contoh yang berikutnya, apabila kita punya angka 7 dan negatif 8 nih. Angka 7 dan negatif 8 itu kira-kira tandanya kurang dari atau lebih dari? Coba kita cek dulu di garis bilangan sebelumnya. Bilangan 7, angka 7 itu ada di sebelah kanan 0, sedangkan angka negatif 8 itu ada di sebelah kiri, maka angka 7 itu nilainya lebih besar ya, karena di sebelah kanan. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Maka sudah jelas bahwa 7 itu lebih dari negatif 8. Nah, bagaimana dengan pecahan? Ya. Untuk pecahan sendiri, pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat dan B-nya atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, itu untuk bilangan A itu disebut pembilang dan bilangan B-nya disebut penyebut ya. Kemudian berikutnya ada jenis-jenis pecahan. Apa aja sih pecahan itu? Contohnya jenis-jenis pecahan ada pecahan murni, contohnya sebagai berikut. Kemudian pecahan tidak murni, pecahan campuran, pecahan senilai, pecahan negatif, pecahan desimal atau yang biasanya ada koma-komanya ya. Kemudian ada persen dan ada per mil. Persen itu disebut per 100 dan per mil itu namanya per 1000. Kok bisa Bu ada namanya pecahan senilai? Mengapa pecahan bisa disebut sebagai pecahan senilai? Itu apabila nilainya itu sama, sebenarnya nilainya sama. Nah, caranya untuk mengetahui pecahan itu senilai atau tidak, atau senilai dengan pecahan yang mana, caranya dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contohnya ketika kita punya pecahan 12 per 48, maka kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan 12 dan 12 misalkan. Kita bagi dengan 12 pembilangnya dan penyebutnya, maka kita peroleh 1 per 4. Nah, maka nilai 1 per 4 itu senilai dengan pecahan 12 per 48. Demikian juga dengan 1 per 4. Kalau 1 per 4 pembilang dan penyebut ini kita kalikan dengan 2, maka nilainya menjadi 2 per 8. Artinya 2 per 8 ini senilai dengan 1 per 4. Begitu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan itu bisa kita lakukan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB dari kedua bilangan itu. Ya, contohnya ketika kita punya pecahan 9 per 18, kita tahu bahwa FPB dari 9 per 18 itu adalah 9. 9 dan 18 itu FPB-nya 9. Maka kita bagi keduanya dengan 9, maka diperoleh pecahan 1 per 2 gitu ya. Itu pecahan paling sederhana dari pecahan 9 per 18 gitu ya. Yang diwarnai kuning ini adalah FPB-nya. Selanjutnya adalah bagaimana menyederhanakan pecahan ya. Untuk menyederhanakan pecahan, apabila kita memiliki sebuah pecahan untuk disederhanakan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari kedua bilangan tersebut ya, yakni pembilang dan penyebutnya itu ya. Contoh ketika kita punya pecahan 9 per 18 ya, kita cari FPB-nya. Kita tahu bahwa FPB dari 9 dan 18 adalah 9, maka kita bagi 9 dengan 9, 18 dibagi dengan 9, maka hasilnya 1 per 2. Maka bentuk pecahan paling sederhana dari
9/18 adalah 1/2 gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan caranya dengan kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya, kemudian kita urutkan dari pembilangnya. Itu besar pembilangnya seperti apa. Contoh, ketika kita punya soal diminta untuk mengerjakan soal mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dari pecahan 1/5, 3/4 dan 1/3 misalkan gitu ya, maka kita cari dulu penyebutnya. Kan di sini ada 5, 4 dan 3. Kita cari nih KPK-nya dari 3, 4 dan 5 itu berapa. KPK-nya kita tahu 60, maka kemudian kita buat semua pecahannya menjadi 60 seperti tadi ketika kalian mencari pecahan senilai ya. Kita kalikan 1/5 dengan 12/12, 3/4 dengan 15/15, dan 1/3 dengan 20/20. Maka nanti diperoleh 12/60 itu kurang dari 20/60 kurang dari 45/60, atau aslinya 1/5 kurang dari 1/3 kurang dari 3/4. Itu urutannya ya, dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya dulu dengan cara dicari KPK-nya ya. Kemudian nanti kita lihat pecahannya yang kita cari itu ada nggak sih di antara dua pecahan itu. Kalau kok belum terlihat, maka kita ulangi lagi cara pertama, baru nanti kita bisa mengetahui pecahannya di antara pecahan kedua pecahan itu berapa gitu ya. Contoh, ketika kita diminta untuk menentukan pecahan yang terletak di antara 1/4 dan 1/5 nih ya, maka kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 4 dan 5 dari penyebutnya adalah 20, maka kita kalikan 1/4 dengan 5/5 menjadi 5/20, 1/5 dikali 4/4 jadi 4/20. Nah, tapi kok dari kedua pecahan ini kalau kita bandingkan ternyata belum kelihatan ya penyebutnya itu berapa gitu. Penyebutnya belum terlihat pecahan yang ada di antara dua pecahan ini gitu. Maka kita ulangi lagi pecahan 1/4 yang tadi diperoleh jadi 5/20 itu, dan 1/5 yang menjadi 4/20 itu kita kalikan dengan 2/2 ya, sehingga diperoleh 8/40 dan 10/40. Maka nanti kita bisa melihat pecahan di antara 8/40 dan 10/40 adalah 9/40. Jadi pecahan di antara 1/4 dan 1/5 adalah 9/40 itu begitu. Terima kasih, mungkin itu dulu. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.